Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu karena aku sudah menarik sebuah energi ya. Dan sebuah energi ini kemungkinan dari seseorang yang berdealing sama kamu. Tidak lupa aku mengucapkan selamat berpuasa teman-teman ya bagi yang menjalankannya. Semoga saja puasa kita hari ini lancar. Oke, langsung aja kita baca kartu. Untuk kartu yang pertama, dia seseorang yang berdealing sama kamu. Saat ini ada sesuatu yang membuat hatinya sedikit bahagia, dan ini berhubungan dengan keuangan dia. Kemungkinan dia dapat bantuan dari orang lain atau dari keluarganya tentang keuangan. Bisa juga contohnya mendapatkan pekerjaan baru atau mendapatkan bonus dari hasil kerja kerasnya selama ini. Hatinya agak sedikit bisa menghela nafas karena selama ini dalam segi keuangan dia mengalami kesulitan dan berusaha mencari tambahan keuangan sana sini. Oke, untuk kartu yang kedua. Untuk kartu yang kedua muncul kartu 4 cangkir. Ya, di dalam gambar kartu 4 cangkir ada seseorang yang duduk termenung. Seseorang yang duduk termenung itu menghadap 3 cangkirnya dan 1 cangkirnya ditawarkan kepadanya. Dan ini bisa mengartikan bahwa ada suatu hal yang membuat dia mempunyai harapan sehingga menjadikan dia tidak menghiraukan penawaran dari orang lain, dan harapan itu menjurus dalam segi hubungan dia. Dia memang mempunyai harapan pada saat ini tentang hubungan itu, sehingga seperti apa yang aku bilang tadi, dia tidak menghiraukan meskipun ada penawaran perasaan dari orang lain untuknya. Dia seperti pingin menyetabilkan keuangan dia dulu, kemudian dia akan berusaha menggapai apa yang saat ini dia rasakan. Karena dia menyadari dan dia tahu harga dirinya saat ini terletak pada keuangan dia. Karena dia jika mempunyai keuangan yang stabil atau lebih meningkat dari sebelumnya, harga diri dia akan pelan-pelan kembali. Sebenarnya dia sudah tidak sabar dan pada saat ini dia sangat bekerja keras untuk segera menyetabilkan keuangan dia. Kartu yang keluar tadi juga menegaskan bahwa ada semangat yang berkobar-kobar. Semangat yang berkobar-kobar itu terdorong dari perasaan yang dia rasakan saat ini. Dan perasaan yang dia rasakan adalah rasa cinta. Cie piye toki kok geding aku. Oke, lanjut. Muncul kartu kesatria koin. Ya, kartu kesatria koin memiliki arti dia saat ini tidak memiliki cukup usaha untuk mengutarakan apa yang dia rasa. Maka dari itu dia memfokuskan diri, menerapkan kekuatan dan tanggung jawabnya pada bisnis atau karir yang dia jalani saat ini. Dia juga membangun rencana dan bertindak atas rencana-rencana yang dia bangun saat ini. Dia seperti mencurahkan tenaga dan pikirannya hanya untuk menyetabilkan dalam segi keuangan. Kemunculan kartu The Judgment memberi arti bahwa dia memang menghindari komitmen dalam segi hubungan. Dia ingin bebas sejenak dari sebuah ikatan. Karena sebelumnya dia memiliki hubungan, hidupnya terikat. Tidak ada kebebasan hidup dan merasa dirinya diperbudak. Wah, parah nih. Muncul kartu The Moon. Kartu The Moon
adalah kartu rembulan. Iya, memang benar. Rembulan tak seterang matahari, namun mampu menerangi gelapnya malam. Ini bisa mengartikan ada seseorang hadir dalam hatinya yang mampu membuka hati dan pikiran dia, serta mampu menerangi hidupnya yang gelap. Kartu yang muncul ini menandakan bahwa semakin hari, semakin lama, perasaan yang dia rasakan semakin tumbuh. Memang dia berusaha menepis semua perasaan yang dia rasakan, namun sekeras apapun hati dia tidak mampu menepis perasaan itu. Malah menjadi-jadi, dan perasaan itu seperti apa yang aku bilang tadi bisa mendorong dia dan menumbuhkan semangat yang tinggi. Kepada siapa sih dia mempunyai perasaan? Cie. Muncul kartu Raja Pedang. Pedang adalah sesuatu yang menyakitkan jika mengenai, dan raja adalah penguasa. Iya, dia mempunyai perasaan yang semakin lama semakin tumbuh kepada seseorang yang pernah dia sakiti. Dia menyakiti karena pikirannya dikuasai oleh hawa nafsu sesaat saja. Dan ketika dia sudah tersadar, dia seperti terlambat karena sudah terlanjur sangat malu. Oke, muncul kartu 2 pedang. Di dalam gambar kartu 2 pedang ada seseorang yang menutup mata, menutup telinga, dan kedua tangannya masing-masing memegang pedang. Dan ini bisa diartikan bahwa saat ini dia sudah seperti tidak peduli dengan siapapun lagi, terutama pada orang-orang sekitarnya. Sama seperti gambar yang keluar tadi, menutup mata, menutup telinga. Karena dia sangat menginginkan perubahan dalam hidupnya. Dia sangat menginginkan perubahan baru, perubahan dalam segi pekerjaan, perubahan dalam segi hubungan. Sebab dia telah pelan-pelan menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia berjalan lebih seimbang, lebih positif dari sebelumnya. Dalam segi percintaan dia, saat ini ada sesuatu yang salah dalam hubungan dia, dan dia berusaha sangat keras menghentikannya atau memutuskannya. Iya, karena selama ini dia merasa menjalin hubungan dengan seseorang tersebut hanya menimbulkan masalah saja. Kartu kesatria tongkat yang muncul itu mengartikan bahwa memang dia fokus untuk menyetabilkan dalam segi keuangannya, namun gairahnya saat ini berkobar-kobar. Gairah untuk apa sih? Iya, gairah dia yang berkobar-kobar adalah untuk mengejar impian dalam kehidupan cinta. Di dalam gambar kartu yang keluar ini ada seorang pangeran yang menaiki kuda dan kudanya sedang berjalan. Kudanya sedang berjalan pelan-pelan, yang mengartikan bahwa meskipun dia mempunyai gairah yang berkobar-kobar dan semangat yang tinggi, namun dia tetap berjalan dengan pelan-pelan agar menemukan kesuksesan. Oke, lanjut. Kita lanjut dengan kartu 8 koin. Kartu 8 koin mengartikan bahwa pada saat ini dia seperti pelan-pelan kayak menabung, mengumpulkan sedikit demi sedikit pundi-pundi keuangan. Dan apa yang telah dia kumpulkan disembunyikan, dirahasiakan dan ditutupi. Karena dia takut sesuatu yang telah dia kumpulkan itu diincar oleh orang lain. Setelah kemunculan kartu 8 koin, kartu yang terakhir ini muncul kartu 5 koin. Ini bisa mengartikan bahwa ada dorongan yang mendorong dia untuk tidak berputus asa menghadapi kenyataan. Dan dia pada saat ini berusaha menyelamatkan diri dari keterpurukan hidup. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.